Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan yang telah memberikan karunia nafas kehidupan kepada kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada Jumat 20 Agustus 2021, mari kita meluangkan waktu kita sejenak untuk bersaat teduh dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Ucap syukur kami ya Bapa, karena pada pagi hari yang cerah ini, kami dapat terbangun dalam kesegaran dan kesehatan yang memenuhi kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami hingga hari ini dan seterusnya. Ya Bapa, saat ini kami bersatu hati untuk merenungkan firman-Mu. Buka hati kami dan penuhi dengan hikmat-Mu, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu melalui sapaan firman pada pagi hari ini. Dalam kuasa anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sapaan firman pada pagi hari ini terambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-12 hingga 14, yang tertulis demikian. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak terang yang diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Tuhan menghendaki kita untuk dapat hidup dalam terang dan penuh dengan kasih, seperti Tuhan yang telah lebih dulu memberikan contoh kepada kita. Kita harus berinisiatif untuk mengasihi, sebab inilah identitas orang percaya yang seharusnya, di mana Tuhan Yesus telah lebih dulu mengasihi kita dan menjadi yang sulung bagi orang percaya. Pada masa itu, orang-orang Romawi hidup dalam gelap, berfoya-foya, mabuk-mabukan, pencabulan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Jemaat di Roma hidup di tengah-tengah lingkungan yang seperti ini. Tiap hari mereka bertingkah laku penuh dengan dosa. Dalam kondisi yang demikian, sangat besar kemungkinan jemaat Kristen di Roma menganggap hal-hal tersebut, hal-hal kegelapan, merupakan hal yang wajar, normal, dan tidak dipandang sebagai perbuatan dosa. Jika kita tidak bertekun mengenal kebenaran Kristus dan tidak tinggal di dalamnya, maka kita akan mudah jatuh ke dalam dosa. Pada nats kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus mengajak kita untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Manusia kita lama dekat dengan dosa. Namun melalui karunia karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, kita mengenakan identitas baru sebagai anak-anak terang. Dan hendaknya kita memelihara kehidupan sebagai anak-anak terang. Rasul Paulus memahami bahwa menanggalkan perbuatan kegelapan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengajak kita untuk mengenakan perlengkapan senjata terang. Senjata perang tersebut ialah firman Tuhan yang melingkupi seluruh gerak dan kehidupan di dalam pimpinan Roh Kudus secara mutlak. Firman Tuhan yang kita pegang sebagai pedoman hidup akan menguatkan kita dalam bertindak laku sesuai dengan identitas Kristus dan melawan kegelapan. Hidup orang percaya harus berjalan di dalam terang dan terus ada di dalam terang Kristus. Hari demi hari menjadi semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani, baik dalam kesucian, kasih, dan ketaatannya kepada Tuhan.
Hidup dalam terang bukanlah suatu opsi atau pilihan, tetapi merupakan sesuatu yang seharusnya kita kerjakan. Hidup di dalam terang juga bukanlah sebuah prestasi yang dicapai oleh seseorang, melainkan cara hidup yang sewajarnya dimiliki oleh orang percaya. Sehingga pertumbuhan rohani orang percaya merupakan hal yang harus terus-menerus diperjuangkan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi kekudusan Tuhan merupakan hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam hidup orang percaya yang beriman dan merespon panggilan Tuhan Yesus Kristus. Maka hidup di dalam kepantasan, kesopanan, dan keadaan yang sewajarnya dan terus tumbuh dalam kesucian hidup di dalam Tuhan merupakan hal yang seharusnya konsisten dimiliki di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nats ini, Rasul Paulus mengatakan, hiduplah dengan cara yang seharusnya, berjalan dengan sepatutnya hari demi hari, setiap saat. Setiap melangkah dalam hidup harus dilakukan dengan seharusnya seperti orang-orang kudus. Yang terakhir, Rasul Paulus mengajak kita untuk mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata perang. Artinya, hidup di dalam segala penurutan terhadap segala keinginan Tuhan Yesus untuk dilakukan di dalam seluruh kehidupan kita. Penurutan kita kepada Kristuslah yang menjadi kekuatan untuk menghancurkan kuasa iblis. Mengenakan Kristus berarti juga meneladani cara hidup Kristus. Kita meneladani Kristus yang membenci dosa, kita meneladani Dia yang taat kepada kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Kita harus memiliki kerelaan dan kesiapan untuk memikul salib kita masing-masing, untuk hidup menyatakan kebenarannya dan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah dengan hidup dalam terang, mengenakan firman Tuhan, dan hidup dalam teladan Tuhan Yesus sebagai senjata dan perlengkapan perang kita untuk melawan iblis dan kuasa kegelapannya. Kini mari kita tutup saat teduh kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas sapaan firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami berterima kasih atas karunia-Mu yang begitu luar biasa bagi kami, sehingga kami boleh diingatkan untuk menanggalkan kegelapan dan hidup dalam terang. Ajar kami ya Bapa untuk dapat terus menunjukkan identitas kami sebagai anak-anak-Mu. Pakai kami menjadi saksi untuk menyatakan kasih-Mu yang sempurna. Tutup dan jauhkanlah kegelapan dari hidup kami ya Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Kau curahkan Roh Kudus-Mu atas kami sebagai penuntun dan penolong bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Shalom, Tuhan memberkati.